Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lucky Kurniawan dalam latihan dasar CPNS tahun 2022 di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau infografis mengenai kolaboratif, di mana kolaboratif ini adalah salah satu core value dari ASN berakhlak. Langsung saja kita pada materi. Pengertian dari kolaboratif. Kolaboratif berasal dari kata kolaborasi, di mana kolaborasi merupakan kerjasama antar individu atau kelompok untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dalam kolaboratif ini melibatkan lebih dari satu orang individu karena ada kerjasama di dalamnya untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Adapun tahapan kolaborasi, yang pertama itu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Jadi membangun kepercayaan itu sangat penting karena tanpa adanya kepercayaan, tujuan yang akan dicapai atau masalah yang akan diselesaikan itu tidak dapat dijalankan dengan baik karena tidak adanya kepercayaan antar individu. Yang kedua itu face-to-face dialog. Artinya di sini ada interaksi di dalam kolaborasi itu sendiri. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Maksudnya di sini komitmen terhadap proses ialah terkait keterbukaan antar individu. Maksudnya kita harus mengedepankan kepentingan bersama mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kita fokus terhadap tujuan bersama yang telah kita rancang sebelumnya. Selanjutnya itu pemahaman bersama. Maksudnya berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai-nilai bersama. Dan tentunya yang terakhir adalah menetapkan outcome. Maksudnya menetapkan tujuan apa yang akan dicapai atau apa yang akan dituju dari kolaborasi yang kita buat sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi yaitu kepercayaan. Ya, seperti tadi dijelaskan sebelumnya, tanpa adanya kepercayaan, maka proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada kepercayaan di dalamnya. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Nah, ini pembagian kekuasaan sangat penting dalam proses kolaborasi karena bila ada satu orang yang mendominasi dalam hal ini memegang kekuasaan penuh tanpa ada yang bisa melakukan intervensi, maka proses kolaborasinya akan monoton karena berfokus kepada satu orang, tidak secara demokrasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini kembali lagi terhadap tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Ada otoriter, demokrasi, maupun situasional. Yang selanjutnya adalah strategi manajemen. Maksudnya bagaimana merancang atau meramu kolaborasi ini untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif. Nah, dalam kolaboratif ada istilah collaborative governance atau kolaborasi pemerintahan yang melibatkan norma bersama dan saling menguntungkan antar aktor governance. Jadi aktor governance di sini merupakan pemerintah itu sendiri. Jadi collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik,
sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya itu sendiri. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat, yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan, hubungan, dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kolaborasi pemerintahan di sini adalah kolaborasi antar aktor governance itu sendiri. Selanjutnya dalam kolaboratif ada istilah WOG atau Wall of Governance. Merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor. WOG atau Wall of Governance merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG ini juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dari definisi ini diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun. Jadi bentuk pendekatan ini bisa dilakukan dalam pelembagaan formal maupun lembaga informal itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait core value dari nilai kolaboratif itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.